Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga minyak goreng merangkak naik di pasar tradisional Tabanan. Pemerintah Kabupaten Jembrana memulai uji coba mesin pengolahan sampah menjadi keripik sampah. Mencicipi jajanan tradisional laklak berbahan alami di Kota Denpasar. Harus ganti barang. Iya. Pemerintah Kabupaten Jembrana pada hari Kamis 11 Juli memulai uji coba mesin pengolahan sampah menjadi keripik sampah atau Refuse Derived Fuel atau RDF di TPA Peh, Desa Kaliaka, Kecamatan Negara, Jembrana. Mesin pengolahan sampah ini diharapkan bisa mengurangi beban tampung TPA Peh yang semakin besar. Target sampah yang akan diolah dengan mesin ini sebanyak 200 ton. Namun demikian, pemerintah dan pengelola masih belum berani memastikan jumlah sampah yang berhasil dikelola dalam sehari. Sebab mesin pendukung untuk mengolah menjadi RDF berkapasitas kurang besar. Untuk itu pemerintah akan kembali menyuntik anggaran sebesar 1,5 miliar pada perubahan APBD untuk mendukung operasional pengolahan sampah. Tadi teman-teman kan lihat masih dikerjakan konvensional oleh tenaga manusia. Nanti ini kita otomatis ini alat ini apa namanya ini ya mesin crushernya ini nanti kita alat pemecah ini kurang besar gitu. Kapasitas mesin luar biasa besar. Ini pemecah kurang besar. Kemudian juga untuk pressnya juga kurang cepat. Ini masih harus diatur dengan conveyor semua. Jadi tenaga manusia kalau tenaga manusia dipakai sini untuk target 200 ton satu hari itu agak susah. Maka harus mesin semua di sini ya, harus kerja sebagai mesin lah, teknologi lah. Itu maka ini kita akan suntik dengan anggaran lagi 1,5 miliar di perubahan ini. Ini baru semua akan selesai. Dan untuk 1,5 miliar saya rasa nggak akan menjadi masalah, karena ini luar biasa. Saya merasa bahwa penyelesaian persoalan sampah di Jembrana ini akan bisa kita selesaikan dengan baik. Selama 1 minggu ini kita ada di Jembrana, kita mencoba memfungsikan semua instalasi, kita betulkan semua, sehingga kemarin kita sempat uji coba sedikit untuk proses dari nanti masukkan bahan masuk ke dalam mesin Seko ini, sampai nanti di crusher dan di press, nanti kita lihat bisa ada hasilnya di situ. Jadi semua sistem udah berjalan dengan baik. Tinggal nanti produksinya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Gunung sampah ini mengandung gas metan yang kita harus hati-hati. Jadi kita tidak boleh asal-asal. Jadi perkara nanti berapa hasil produksi setiap hari, kita tidak bisa ngomong secara detail dulu. Kita lihat di lapangan kondisinya seperti apa. Tapi secara teknis kita sudah siap semua. Tim Wisesa sudah siap semua. Mesin RDF ini akan mengolah menjadi keripik sampah, yakni bahan bakar alternatif mengganti batu bara atau briket karena sampah mengandung gas metan. Bupati Jembrana yakin dengan mesin pengolahan sampah ini, sampah yang kini volumenya mencapai 100.000 ton akan habis dalam jangka waktu 4 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. KPU Karangasem telah melaksanakan pleno penetapan hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan di tingkat kecamatan. Hasilnya pasangan Wayan Kari Subali dan Iketut Putra Ismaya Jaya masih kurang mendapat dukungan dari pemilih. Menurut data verifikasi faktual yang dilakukan petugas PPK dan PPS di seluruh kecamatan di Karangasem, dari sekitar 34.800 syarat dukungan yang harus diverifikasi, jumlah yang mendukung hanya sekitar 23.000 orang atau sekitar 69%.
Artinya, untuk bisa lolos sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui jalur persorangan atau tanpa dukungan partai, pasangan Iwayan Karisubali I Ketut Putra Ismaya Jaya harus mencari lagi dukungan sekitar 9.900 pemilih dan itu pun harus lolos verifikasi faktual. Kalau nanti setelah diplenokan di kabupaten itu surat dukungannya dukungannya kurang, nanti kan ada tahap perbaikan kedua. Nanti tahap perbaikan kedua itu mereka akan kembali menyampaikan pendukungnya berupa KTP dan surat pernyataan melalui silon dimulai di tanggal 13 sampai tanggal 17. Masih aturannya mereka 2 kali lipat ditorkan apa? Berbeda Nah, kalau di aturan di PKW 8 memang tidak disyaratkan 2 kali lipat. Pasangan Wayan Karisubali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya masih memiliki kesempatan untuk mencari dukungan tambahan. Syaratnya, pasangan ini harus menyetor dukungan dalam bentuk KTP dan surat pernyataan mulai dari tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang. Sedikit meringankan pasangan ini, sesuai PKPU 2024, pasangan ini tidak diwajibkan menyetorkan jumlah dukungan 2 kali lipat dari jumlah yang kurang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPU hingga saat ini masih terus mencocokkan dan meneliti data pemilih atau coklit di Kabupaten Buleleng. Namun proses coklit tidak berjalan mulus karena petugas atau pantarlih menemui banyak kendala. Misalnya pemilih sudah meninggal, ternyata masih masuk dalam daftar pemilih dan banyak juga pemilih yang tidak ditemukan dan beralamat tidak jelas karena sudah pindah domisili dari Buleleng ke kabupaten lain atau provinsi lain. KPU akan tetap memasukkan dalam daftar coklit dan akan menyingkronkannya setelah seluruh pelaksanaan coklit selesai. Untuk memastikan semua mendapat hak pilih, Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana juga mendata perwakilan dari TNI Polri untuk memberikan data personil yang telah purna tugas. Selain itu, KPU Buleleng juga bekerja sama dengan Lapas untuk mendata narapidana yang masih menjalani penahanan di Lapas kelas 2B Singaraja. Permasalahan coklat ini dari pemilu ke pemilu ya sama saja ya. Ada mungkin penduduk yang meninggal atau pemilih yang tidak ditemukan. Kemudian alamatnya yang tidak jelas. Kemudian ada pemilih yang secara de facto sudah tidak berada di sini tetapi administrasi kependudukannya masih ada di Kabupaten Buleleng. Nah, itulah kita koordinasikan dengan teman-teman di Disdukcapil, kepolisian. Kemudian ada juga yang TNI Polri yang sudah pensiun itu belum masuk dalam daftar pemilih kita. Itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman dari TNI. Sekedar informasi, pencocokan data pemilih mulai dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 atau selama 1 bulan. Proses coklit ini melibatkan 2.260 pantarlih dan sejauh ini proses coklit sudah tuntas di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tejakule dan Grogat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.